Perkenalkan, nama saya Saiful Hidayatullah. Nama saya Putri Nur Hasanah. Koperasi Amanah Al-Amin adalah salah satu bentuk usaha yang berada di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Al-Amin. Mengenai sejarah Koperasi Al-Amin ya, Koperasi Amanah. Dulu mungkin tahun 2000-an ya, dulu memang ada inisiatif dari pengurus dan juga dari Duriyah itu ingin mendirikan koperasi. Nah, dulu kalau tempatnya Koperasi Putra itu di kantor Putri dulu, jadi kantor, jadi satu sama kantor. Nah, dan kemudian untuk yang Koperasi Putri itu berada di gedung B1. Nah, lambat laun dari tahun ke tahun kan mengalami perubahan. Nah, koperasi ini mengalami kemajuan, akhirnya pada tahun 2017, nah itu Koperasi Putra itu bergabung sama Kantin Apung. Nah, kemudian yang Koperasi Putri tetap di gedung B1. Nah, kemudian akhirnya pada tahun 2020, nah barulah Koperasi Putri dan Koperasi Putra dijadikan satu, yaitu di kantor pondok pesantren. Nah di situ dimana koperasi sudah menjadi satu. Nah, lambat laun yayasan ini pondok pesantren itu juga peduli sama koperasi ya, karena dia adalah badan usaha milik pondok. Dan akhirnya pada tahun 2021, tepatnya bulan Oktober, akhirnya Koperasi Putri dan Putra itu dipisah, yang dimana Koperasi Putri bertempat di bawah kantor, dan sedangkan untuk Koperasi Putra itu berada di ruko. Nah, mungkin seperti itu sejarah singkatnya. Manfaat koperasi bagi santri itu banyak sekali, yang dimana koperasi ini dapat memenuhi kebutuhan para santri. Dan ketika para santri ini umpama ingin mencari kitab atau dia ingin belanja jajan, nah di situ koperasi siap menyediakan kebutuhan para santri. Untuk manfaat bagi pondok pesantren sendiri itu dapat meningkatkan kualitas pondok pesantren atau meningkatkan kualitas UMKM pondok pesantren. Nah, agar dengan adanya koperasi ini pondok pesantren itu bisa dikenal di luar. Oh, ternyata di pondok pesantren Al-Amin terdapat koperasi amanah, yang dimana di situ juga menyediakan alat-alat atau peralatan yang dibutuhkan oleh para santri. Bagi santri yang menjadi pengurus, yaitu menambah pengetahuan tentang jenis-jenis kebutuhan santri, kemudian juga menumbuhkan rasa tanggung jawab dan disiplin, kemudian juga memberikan pengalaman sebagai bekal setelah lulus dari Pondok Pesantren Al-Amin. Setiap bulannya, pengurus koperasi melaporkan kegiatan dan keuangannya kepada Koordinator Bidang Ekonomi Yayasan Pondok Pesantren Al-Amin. Untuk manajemen koperasi amanah ya, mungkin dari yayasan itu kita mengelola sendiri koperasi amanah tersebut. Jadi anggotanya atau anggota koperasi amanah itu memanajemen sendiri bagaimana keuangan, pengeluaran dan pemasukan, dan juga pengelolaan yang ada di dalam koperasi amanah. Untuk kerjasama supplier itu ada yang dari internal pondok seperti Duriyah itu juga ada, kemudian ada juga dari luar pondok itu juga ada. Jadi kita kerjasama internal sama eksternal. Konsumen dari koperasi ini yaitu dari internal juga dari eksternal. Itu ada jasa print yang berada di Koperasi Putri, kemudian
juga ada kaos merchandise Santri Ngasinan yang bekerja sama dengan alumni. Kemudian ada juga gantungan kunci merchandise yang juga bekerja sama dengan alumni. Nah, untuk produk yang dihasilkan secara mandiri ya mungkin seperti amanah printing ini, percetakan. Kemudian ada juga kaos Santri Ngasinan. Kemudian ada juga tumbler yang berlabelkan Santri Ngasinan. Nah, itu termasuk produk dari Koperasi Amanah sendiri. Ya, melayani santri dengan sepenuh hati. Kulaan barang-barang yang dijual di koperasi, kemudian menatanya, menginputnya di aplikasi, dan melayani pembeli dengan ramah. Jikalau ketika menghadapi ya, para sales itu kami harus dituntut bisa public speaking, harus bisa menang omongan istilahnya ya, sama para sales. Nah itu agar agar menghindari gampangnya penipuan. Kan sekarang marak penipuan ya dari para sales itu. Jadi kita harus dituntut bisa memberanikan diri untuk public speaking seperti itu. Pas pembelinya itu lagi rame, jadi itu pengurusnya yang jaga itu agak kebingungan, tapi tetap seru. Memanfaatkan dana yang ada di koperasi untuk untuk membelanjakan barang-barang atau kebutuhan para santri. Kita tahu apa saja kebutuhan para santri, kemudian dan juga kita tahu gambarannya barang-barang yang perlu dibutuhkan pondok dan juga para santri, itu kita tahu. Kita jadi tahu bagaimana cara mengelola keuangan koperasi, bagaimana cara melayani pembeli dengan baik, dan juga kita mendapatkan banyak relasi baru, yaitu seperti para supplier dari koperasi. Hanggayuh Ridhoning Gusti. Hanggayuh Ridhoning Gusti. Ya, sama-sama.